Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama dengan saya Zaid Hasan dari Prodi HES dengan nomor induk mahasiswa 212111198. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Fikih Siyasah Bapak Danu Aris Setianto SSY MH. Baik, kali ini kita akan masuk kepada pembahasan tentang materi dasar pembentukan ilmu fikih siyasah dan sumber serta ruang lingkup fikih siyasah. Bahwasanya kemarin kita sudah membahas 2 poin, yang mana tentang kategorisasi fikih siyasah ya, dan kemudian dan juga tentang kedudukan fikih siyasah dalam sistematika hukum Islam. Baik, kali ini kita akan membahas tentang dasar pembentukan ilmu fikih siyasah dan sumber serta ruang lingkup fikih siyasah. Mari kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu dasar pembentukan fikih siyasah. Pembentukan fikih siyasah itu gimana sih? Iya, baik. Jadi pembentukan dasar fikih siyasah itu yang pertama, menurut pengertiannya sendiri, fikih siyasah itu memiliki 2 kata yang berasal dari fikih dan juga siyasah. Nah, pengertian dari fikih sendiri yang pertama, faqiha yafqahu fiqhan, yang mana artinya adalah faham. Nah, kemudian di dalam siyasah, kata siyasah itu berasal dari kata sasa, atau mengurus, atau mengatur, ataupun memerintah. Nah, pengertian pembahasan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan juga mengurus, serta membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencangkup sesuatu. Nah, namun secara pengertiannya menyeluruh, fikih siyasah sendiri merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi umat manusia. Yang selanjutnya adalah sumber hukum fikih siyasah. Nah, jadi apa sih sumber hukum fikih siyasah ini? Nah, mari kita masuk yang pertama, yaitu ada Al-Quran dan Al-Hadis, di mana kedua hal ini tidak bisa dapat dipisahkan karena termasuk dari sumber-sumber dari peraturan-peraturan untuk menjadi dasarnya pondasi suatu peraturan yang diambil untuk menetapkan peraturan-peraturan yang akan ditetapkan. Nah, yang kemudian karena Al-Quran dan Al-Hadis dan juga munculnya beberapa pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali dan luar biasa dari seiring zaman ke zaman, waktu ke waktu, banyak sekali muncul pertanyaan yang fenomenal. Oleh karena itu, yang kedua ada pendapat para ahli, kemudian jurisprudensi, adat istiadat, pengalaman, dan warisan budaya, di mana hal ini yang mengacu apabila suatu hukum dan hukum itu merupakan hukum yang terbaru. Nah, maka dari itu akan diambil menurut pendapat para ahli ataupun jurisprudensi atau adat istiadat, pengalaman, dan warisan budaya. Nah, yang selanjutnya, hal itu juga berdasarkan dengan disebut juga siyasah wadhi'ah, yang mana wajib diperiksa dan wajib sekali untuk dipilah-pilah sebelum dijadikan sebagai alasan atau hujjah untuk berpendapat menjadi landasan yang utama dalam suatu perkara. Yang selanjutnya kita masuk kepada ruang lingkup fikih siyasah. Nah, jadi ruang lingkup fikih siyasah itu sendiri apa sih? Nah, mari kita lihat satu persatu dan mari kita urai satu persatu. Ruang lingkup fikih siyasah.
Yang pertama ada siyasah dusturiyah syar'iyah, yang artinya politik pembuatan perundang-undangan. Yang kedua, siyasah tasyri'iyah syar'iyah, yaitu politik hukum. Kemudian yang ketiga, siyasah qadhaiyah syar'iyah, yang artinya politik peradilan. Yang keempat, siyasah maliyah syar'iyah, yang artinya politik ekonomi dan moneter. Yang kelima, siyasah idariyah syar'iyah, yang artinya politik administrasi negara. Kemudian yang keenam, siyasah dauliyah atau khorijiyah syar'iyah, yang merupakan politik hubungan internasional. Kemudian yang ketujuh, siyasah tanfiziyah syar'iyah, yang artinya politik pelaksanaan perundang-undangan. Kemudian yang kedelapan merupakan siyasah harbiyah syar'iyah, yang artinya politik peperangan. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga dengan apa yang telah kita bahas, kita dapat mendapatkan keberkahan serta menambah ilmu kepada kita semua. Apabila ada kesalahan atau ucapan serta tingkah laku yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah wa syukrun biladoyah. Summassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.